Part 3. Jublak-jublak suweng. Pak Wanto menunggu dengan cemas. Ia berharap akan mendapat seorang anak lelaki. Sudah 4 anak yang ia miliki, namun tidak satu pun dari mereka mendapatkan seorang anak lelaki. Jadi, salahkah bila Pak Wanto berharap kali ini anaknya adalah anak lelaki? Kecemasan yang semakin memuncak membuat Pak Wanto melupakan 5 mimpi yang dahulu pernah ia alami. Salah satunya adalah ketika kambing hitam itu menjamin Pak Wanto akan hidup enak, masyhur, dan kaya raya bila ia mau melakukan satu tugas kecil. Menggorok cempe yang ia temukan, kemudian menguburkannya di halaman belakang rumah. Anehnya, Pak Wanto tidak punya kuasa menolak, dan ia melakukannya tanpa bertanya akibat perbuatannya. Karena ketika Pak Wanto melihat Mbok Sartem bertanya tentang cempe, ia tahu ada sesuatu yang tengah terjadi namun tidak ia ketahui. Di mimpi terakhirnya, Pak Wanto tidak lagi melihat makhluk itu, melainkan ia melihat dirinya sendiri bertanduk dan menyerupai wajah seekor kambing. Di tengah kegelisahannya, lamunan Pak Wanto buyar, manakala ketika ia terperanjat saat mendengar suara kambing mengembik sangat keras, sampai seisi rumah yang dipenuhi tetangga yang penasaran dengan kelahiran anak kelima Pak Wanto berkerumun di desa-desa Jawa Timur. Memang, hal biasa ketika tetangga berkumpul untuk melihat dan menyaksikan persalinan sebuah keluarga, guna menyemangati dan memberi selamat. Namun, tidak pada hari ini. Semua orang tampak bingung, di mana seharusnya yang mereka dengar adalah tangisan bayi berubah menjadi suara kambing mengembik. Masih dalam suasana kebingungan, Pak Wanto terkejut begitu saja saat Mbah Safi berteriak memanggil namanya. Tepat ketika pintu terbuka dan Pak Wanto masuk, ia melihat istrinya Bu Robiah lemas dengan mata merah karena menangis. Bingung menyelimuti wajah Pak Wanto. Mbah Safi dan Mbok Sartem menatapnya nanar penuh simpati, karena mereka menatap ke satu titik di mana dibalut kain putih dengan darah merah segar yang membasahi ranjang. Ada sesuatu yang hitam, besarnya tidak lebih dari tangan menelungkup. Itu adalah bayi mungil. Hanya saja, bentuknya tidak menyerupai manusia sedikit pun. Kulitnya berkeriput hitam dengan bola mata menonjol keluar. Meski matanya terpejam dan hidungnya pesek, dengan bibir panjang setelinga, di kepalanya ada tanduk kecil dan beraroma busuk. Pak Wanto masih tidak mengerti sampai Mbok Sartem mengatakannya. Anakmu sudah meninggal toh. Jublak-jublak suweng, suwenge tinggal lenter, mambu ketundung kudel, Pak Gempong lera-lere sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kosong sir, sir pong dele kosong. Sadiah memilih mengaji manakala 3 adiknya sedang bermain jublak-jublak suweng, yang memang permainan kesukaan adik-adik. Ia bisa mendengar suara riang dan tawa mereka dari teras rumah ketika memainkan itu. Di tengah, ia membaca rentetan huruf Arab di depannya. Tiba-tiba perasaan Sadiah mendadak menjadi tidak enak, dan saat itu juga ia tidak lagi mendengar suara adik-adiknya. Penasaran, dia mengintip. Kamar Sadiah tepat berada di samping teras, sehingga ia hanya perlu berjinjit untuk bisa melihat apa yang menyebabkan adik-adiknya berhenti bermain. Rupanya, ketiga adiknya masih di sana, berdiri memutar, namun anehnya mereka hanya diam, seolah bagai patung tak bergerak. Bingung, Sadiah keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi.
"Dek, lapo kok meneng-menengan? Dek, kalian ngapain diem-dieman di sana?" Bukan jawaban yang ia dapat, melainkan kesunyian yang menghantam Sa'diyah, di mana hari mulai petang. Sa'diyah hanya ingat, saat itu tidak ada apapun yang bisa ia rasakan. Semuanya seolah-olah sepakat untuk diam, bahkan angin pun tidak berhembus. Mendekatlah Sa'diyah ke arah adik-adiknya. Namun, belum beberapa meter, Sa'diyah dibuat diam tercengang manakala dia melihat sosok jauh, siluet hitam yang rupanya sedari tadi memperhatikan, yang luput oleh mata Sa'diyah kini menjadi fokusnya. Hanya mengandalkan cahaya rembulan, Sa'diyah melihat siluet hitam itu yang tidak lebih tinggi dari Sa'diyah. Dengan cemas dan takut, Sa'diyah memaksakan kakinya mendekati adiknya. Sembari tetap memperhatikan sosok siluet hitam yang hanya memperhatikan, Sa'diyah mulai mengetahui apa itu. Rupanya, siluet hitam yang sedari memperhatikannya adalah seekor kambing hitam. Namun entahlah, kambing siapa yang belum dikandangkan ketika petang sudah datang. Sa'diyah menarik adik-adiknya, mengatakan mereka harus masuk karena malam sudah menjelang. Ketiga adiknya menurut dan mengikuti langkah Sa'diyah. Tepat ketika mereka sudah masuk ke dalam rumah, Sa'diyah berniat menutup pintu dan memperhatikan kembali di mana kambing itu berdiri. Akan tetapi, tidak ada apapun di sana. Hanya tanah lapang kosong tanpa kehadiran kambing hitam yang ia lihat tadi. Mendadak, perasaan buruk itu kembali muncul, dan seolah-olah memberitahu malapetaka sedang menyambangi keluarganya. Bila ada yang berbeda dari hari ini, maka Pak Wanto adalah salah satunya. Semenjak kematian jabang bayi yang sudah ia damba-dambakan, yang kabarnya berkelamin laki-laki itu meninggal, Pak Wanto kini menjadi pribadi yang tertutup, bahkan ia sudah lupa cara menyapa tetangganya. Mbok Sartem dan Mbah Safi sepakat. Apa yang ia lihat hari ini tidak akan pernah ia ceritakan pada siapapun, bahkan kepada Bu Robiah, istri Pak Wanto yang saat itu pingsan lemas. Tanpa tahu apa dan bagaimana ia bisa melahirkan makhluk yang lebih terlihat seperti anakan kambing. Di saat itu juga, Pak Wanto hanya bisa murung. Sementara Mbok Sartem dan Mbah Safi mempersiapkan perkuburan itu, disinilah letak keanehan yang kini menjadi buah bibir pembicaraan tetangga. Hal itu adalah ketika jabang bayi itu digendong Mbok Sartem, kain yang ia gunakan hitam. Banyak warga kebingungan dan bertanya-tanya dalam hati mereka, kenapa kain yang digunakan untuk perkuburan bayi ini berwarna hitam legam, bukan putih bersih seperti mayit yang lain. Kejadian yang sebenarnya terjadi adalah ketika bayi itu dikafani oleh Mbah Safi, tidak ada yang lebih tersentak dan kaget karena saat kain putih dibalut pada tubuh kecil jabang bayi, tiba-tiba kain itu menghitam seolah-olah ada hal-hal di luar nalar sedang bermain di sini. Tak henti-hentinya Mbah Safi istighfar sembari gemetar. Ia memberanikan diri menggendongnya dan memberikannya kepada Mbah Sartem. Pak Wanto lebih banyak diam. Bahkan ketika si bayi sudah dikuburkan, ia masih diam. Seakan-akan ia tahu apakah ada hubungannya dengan cempe itu. Malam harinya, Pak Wanto kembali bermimpi untuk kesekian kalinya. Namun, di mimpinya yang ini, Pak Wanto terjebak di sebuah lapang. Tempat yang lapang, yang diselimuti kegelapan total, tidak ada apapun di sana sampai terdengar suara mengembik. Maka, ditataplah seekor kambing di hadapannya. Di hadapan kambing itu, ada jabang bayi kecil, kulitnya masih kemerahan dan Pak Wanto menatapnya bingung.
"Iki anakmu. Ini anakmu," kata kambing itu. Dengan perasaan gugup, Pak Wanto mengangkat tubuh kecil itu. Suara tangis menguak dari jabang bayi membuat Pak Wanto luluh. Lalu perlahan jabang bayi kecil itu mulai berubah. Kulitnya yang kemerahan menjadi hitam dengan bola mata menggelembung. Bibirnya yang kecil mungil membengkak sampai mewujudkan diri bahwa jabang bayi itu adalah cempe yang ia gorok tempo hari. Enggak! Teriak Pak Wanto, menepis bahwa jabang bayi itu bukanlah anaknya. "Woi menungso, wahai manusia, opo awakmu roh sapa sing ngerapno anakmu? Apa kamu tahu siapa yang sudah mencabut ajal anakmu?" Pak Wanto bingung. Kambing itu terus berbicara dengan suara menggelegar. "Entenono mene. Yen mene ana sing mati, ya iku tuntut balasku gawe anakmu. Tunggu besok. Bila ada yang meninggal, itu adalah pembalasanku untuk mendiang anakmu." Keesokan paginya, Pak Wanto bekerja seperti biasanya. Meski hari-harinya jauh lebih kelabu dibandingkan hari kemarin, ketika Pak Wanto sedang membabat rumput di lahan yang ia garap, terdengar seseorang mendekatinya, sembari berujar dengan nada tergopoh-gopoh. Pak Wanto, nuwun sewu, sudah dengar?" Pak Wanto, mohon maaf, Bapak sudah dengar." "Dengar opo? Dengar apa?" "Mbok Sartem, tetangga sampean baru saja meninggal." Kaget, Pak Wanto teringat dengan kambing di dalam mimpinya. Hingga Pak Wanto berujar, "Karma." Desas-desus tersebar. Kabarnya, meninggalnya Mbah Sartem ganjil. Selain itu, mayitnya juga tidak kalah membuat orang geleng-geleng kepala. Salah satunya, Mbok Sartem meninggal dengan bau seperti kambing, lebus. Tidak hanya itu, sebelum meninggal, Mbok Sartem kabarnya berteriak-teriak, memaki dan mengutuk seolah-olah dia sedang berbicara dengan sesuatu. Di akhir kalimatnya, selalu satu kalimat yang terucap terus-menerus, yaitu iblis. Namun, yang paling mengerikan, Mbok Sartem meninggal dengan memuntahkan darah yang berwarna hitam kemerahan, menyerupai janin. Banyak orang mulai menyebar rumor, mulai dari santet hingga sangkut paut dari perbuatan demit atau setan, namun Mbah Safi lah yang tahu apa yang terjadi. Hari itu juga, di pemakaman Mbok Sartem, Mbah Safi tampak sedang mencari seseorang, namun ia tak kunjung ditemukan di sana. Sampai di sudut matanya, akhirnya ia melihatnya. Pak Wanto berdiri jauh dari kuburan Mbah Sartem yang baru saja dikuburkan, mengamatinya dengan bibir tersungging, sebuah senyuman yang tidak sepantasnya terlihat dari seorang tetangga. Sudah lebih dari 5 hari Pak Wanto tidak pulang. Kalaupun pulang, hanya untuk mengganti baju kemudian keluar lagi. Meskipun Pak Wanto masih memberi nafkah berupa uang yang cukup banyak, namun Bu Robiah bingung. Dari mana uang itu? Bila Pak Wanto sudah tidak kerja lagi garap sawah. Tidak hanya Bu Robiah, namun tetangga di kanan kiri juga bingung. Pernah mereka tanpa sengaja melihat Pak Wanto berjalan. Anehnya, ketika disapa, Pak Wanto seperti tidak mau dengar dan melanjutkan perjalanannya, seolah ia sengaja tidak menggubris niat baik tetangganya. Puncak keanehannya yang disaksikan warga adalah Pak Wanto selalu berjalan dengan pose menggendong anak kecil, seolah-olah di tangannya ia sedang menggendong entah apa itu. Warga mulai curiga, Pak Wanto sudah gila. Meski begitu, tidak ada yang berani menegur atau sekedar bertanya apa yang terjadi pada Pak Wanto. Karena bagaimanapun juga,
Pak Awanto pernah menjadi seseorang yang dihormati dan dituakan di kampung ini. Sadia pernah melihat suatu malam ketika ia berniat untuk tidur, namun pikiran-pikirannya masih memaksanya untuk terjaga, tiba-tiba dibangunkan dengan suara pintu berderit. Dengan cepat, Sadia berpura-pura untuk tidur. Di kamarnya, Sadia tidur bersama ketiga adik-adiknya. Disitulah ia melihat Pak Wanto, bapaknya, masuk dan berjalan melewatinya. Ia membangunkan salah satu adiknya, Uswatun, dengan nada suara berbisik seolah-olah si bapak tidak mau anak-anaknya yang lain dengar. "Tun, tangi nak. Tun, bangun nak," katanya. "Melu bapak yuk, diluk wae. Ikut bapak yuk, sebentar saja." Di dalam keremangan kamar, Sadia melihat gelagat yang aneh dari si bapak. Seumur-umur, ini adalah kali pertama bapak membangunkan anaknya di jam yang sudah selarut ini. Uswatun bangun, meski ia masih mengantuk. Tanpa membuang waktu, dari bayangan di gubuk, Sadia melihat si bapak mengangkat Uswatun dan pergi meninggalkan kamar, tanpa lupa menutup pintu kembali. Sadia terbangun, mengintip dari jendela kamarnya. Ia melihat si bapak pergi.